Kan aja ke pihak kepolisian. Karena di situ bukan kami membela diri. Terbukti kok tidak ada yang berKTA akan grip. Hari ini saya membekukan seluruh kepengurusan Grip Jaya DPC Kota Depok. Juga KTP-nya Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga menyampaikan mau ketemu. Maka besok pagi kita... Pak Deddy Mulyadi sendiri bilang dia nggak bisa mengintervensi hukum. Kalau dia salah ya hukum, kalau dia nggak salah ya bebaskan. Pak Deddy Mulyadi mendatangi keluarga para tersangka ini untuk menyantuni. Kan otomatis. Video viralnya Ormas Grip yang ada di Jambi ini rame-rame dia ngebubarin diri karena ketahuan. Sekarang memperbaiki birokrasi. Gimana caranya supaya birokrasi itu lebih efisien, lebih baik, lebih efektif. Itu kan Islami, di mana tidak Islaminya? Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya, diancam dibunuh, diancam diculik. Deddy Mulyadi, saya nggak mau tampil. Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk bekerja sesuai dengan tupoksi. Ini berapa ribu yang turun, Bang? alhamdulillah hari ini hampir 1000, Bang. Hampir 1000 ya. Ini warga kebun sayur ya? Ya. Oke. Semoga berhasil, Bang. Amin. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dandi TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Perseteruan antara Grip Jaya dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi rupanya tak kunjung tuntas ya. Usai Ketua Grip Jaya Jabar Gabriel mengkritik pernyataan Kang Deddy Mulyadi karena dianggap mendiskreditkan citra ormas di mata publik. Itu sih kembali ke warga ya, tinggal tanya aja warga Jabar bagaimana ormas di mata-mata mereka. Radman menyampaikan Kang Deddy Mulyadi itu dinilai melampaui batas sebagai orang pejabat publik, mengingat Kang Deddy Mulyadi dinilai terlalu ikut campur ya dalam kasus penyerangan polisi sekaligus penangkapan kader ya Grip Jaya di Depok. Itu kata Radman ya, tapi dalam beberapa waktu kemarin Ketua DPD Gabriel menyampaikan statementnya, terbukti kok tidak ada berKTA akan Grip, kami tidak menemukan KTA Grip. Ini yang benar yang mana ya, Ketua DPD atau jubir atau kurang koordinasi? Tanya itu, alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi merespon adanya dugaan tindak perbudakan di OC Taman Safari ya, dan ada demo di DKI Jakarta untuk tolak premanisme dari buah Hercules. Oke, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Baik, saudara-saudara sekalian. Pertama, saya atas pesan Bapak Ketua Hercules minta sekali lagi kepada Bapak Deddy Mulyadi. Saya nggak mau tampil. Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk bekerja sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi selaku pamong praja. Jadi Anda selaku gubernur diberi kewenangan untuk menata, mengelola pemerintahan di bidang eksekutif. Anda tidak boleh masuk pada ranah legislatif, apalagi yudikatif. Dan kewenangan penegakan hukum itu ada di kepolisian kalau terkait dengan tindakan perbuatan melanggar hukum secara pidana hukum, bukan korupsi dan atau bukan tindakan yang khusus. Maka ranahnya ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader ormas, termasuk
termasuk kader itu. Jika itu melanggar hukum, maka kami persilakan agar pihak berwajib memproses yang bersangkutan. Dan kami pastikan, sekali lagi ya, kami pastikan bahwa DPD Grip Jaya Provinsi Jawa Barat, DPC Grip Jaya Depok, bahkan DPD tidak akan mengintervensi kasus dimaksud sepanjang penegakan hukumnya berlangsung dengan rule of law dan tidak atau tanpa intervensi serta. Kami tidak melindungi anggota kami yang melakukan tindakan kriminal sekecil apapun. Tetapi kita juga berharap agar pihak kepolisian bisa menjelaskan. Kan Polres ada kasih humas. Di Polres Jaksel saya bolak-balik masuk media ke sana. Saya hampir tiap hari wawancara wartawan. Ada kasih humas. Kalau di Polres Jaksel ada itu ini. Di Polres Jakarta Pusat juga ada. Kalau kami Polres Metro juga ada. Depok juga silakan bicara. Tapi jangan Anda Deddy Mulyadi bicara. Anda marah apa? Anda anti siapa? Anda benci apa kepada orang? Apa pernah ormas Grip menyakiti Anda? Apa ada ormas-ormas lain yang membenci Anda? Sejak kasus Vina dan saya salah satu tim hukum dari 2 orang yang terkait dengan kasus Vina Anda sudah cuap-cuap di banyak hal. Dan sebagai seorang gubernur, saya katakan sekali lagi, saya belum pernah lihat Anda berkantor menggunakan pakaian resmi sebagai seorang gubernur. Yang saya lihat turun-temurun, di sini selalu ada mic. Ini YouTuber atau gubernur. Kita juga tidak bodoh-bodoh amat. Bagaimana Anda menggusur di puncak? Oke, Rajman menyampaikan jangan mengintervensi ya, pihak kepolisian, karena itu saudaranya dari kepolisian, dan jangan merasa kegaduhan dengan adanya ormas ya. Yang merasa kegaduhan itu siapa ya? Perasaan Kang Deddy Mulyadi itu tidak pernah merasa tergaduh ya, tidak merasa terganggu gitu kan. Justru yang banyak klarifikasi itu dari pihak Grip ya. Kang Deddy juga tidak banyak klarifikasi ya tentang soal ini. Beliau hanya diam-diam saja dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan untuk terkait ke Depok, itu kan banyak sekali masalah ya. Orang luar tidak punya KTP, bahkan tidak punya tempat tinggal pun di tanah orang lain ya. Itulah yang jadi permasalahannya ya. Oke, kita lanjut aja ke pihak kepolisian, karena di situ bukan kami membela diri, terbukti kok tidak ada yang ber-KTA Grip ya, karena kami tidak menemukan KTA Grip di situ ya. Tidak ada ditemukan ya ber-KTA Grip, dan tidak menemukan di situ, tidak ada orang Grip ya katanya sih. Kita simak videonya. Terus kalau mengatasnamakan pengurus, itu juga harus ber-SK, SK pengurus. Terus kemudian langkah-langkah yang kami ambil hari ini untuk menetralisir supaya ini jangan menggiring seolah-olah opini itu adalah apa yang dilakukan oleh oknum tersebut atas nama Grip Jaya. Ya kan, hari ini kami ngambil langkah tegas. Ya kan, untuk Kota Depok hari ini saya sudah menandatangani ini. Hari ini saya membekukan seluruh kepengurusan Grip Jaya DPC Kota Depok. Seluruhnya. Jadi kepengurusan Grip Jaya kami bekukan untuk Kota Depok, karena kita akan memperbaiki dan sementara akan di caretaker oleh OKK DPD Grip Jaya DPD Jawa Barat. Kalau dibekukan berarti ada anggota Grip di Depok ya. Kalau nggak ada, kenapa harus dibekukan ya?
Dan kemarin juga jelas-jelas ya beritanya ada beberapa anggota GRIB ya yang melakukan pembakaran ya. Bahkan masih ada 3 diantaranya jadi buronannya yang belum tertangkap. Oke, kita lanjut. Ya, jadi untuk yang ada kaitannya dengan GRIB Jaya di Kota Depok, nanti silakan langsung berhubungan dengan kami DPD GRIB Jaya Kota Depok. Ya, karena resmi pertanggal hari ini sesuai arahan dari Ketua Umum, saya membekukan seluruh kepengurusan DPC GRIB Jaya Kota Depok untuk kebaikan kita semua. Allah besok kita mau ke KDM karena Deddy Mulyadi kebetulan TSI ini kan posisinya ada di Jawa Barat, beberapa korban juga KTP-nya Jawa Barat. Deddy Mulyadi juga menyampaikan mau ketemu, maka besok pagi kita ke Bandung minta dukungan moral supaya kasus ini proses hukumnya tidak boleh mandek, jangan sampai diselewengkan. Dari pihak GRIB sendiri mengatakan memecat saudara TS. Memecat, Bang. Artinya kalau dipecat dia pernah ada di dalam. Kok bisa nggak ada KTA-nya? Pak Deddy Mulyadi sendiri bilang dia nggak bisa mengintervensi hukum. Kalau dia salah ya hukum, kalau dia nggak salah ya bebaskan. Pak Deddy Mulyadi mendatangi keluarga para tersangka ini untuk menyantuni. Kan otomatis kalau suaminya di penjara dia nggak ada pemasukan. Sementara dari GRIB, dari abang sendiri apa coba? Buat keluarga tersangka ini apa? Kan cuman bisa bilang memecat dan lain kali akan lebih selektif dalam menerima anggota. Itu aja kan. Abang sendiri bilang ayo kita bangun Jawa Barat, kita bersama-sama membangun Jawa Barat. Apa yang bersama membangun itu apa? Tunjukkan kepada kami ini nggak tahu GRIB ini apa fungsinya gitu. Kan yang kami tahu ini pernah ormas ini berantem dengan ormas ini, cekcok dengan ini, ormas ini mengelola lahan, ormas ini yang negatif-negatif, Bang. Tunjukkan kepada kami hal-hal yang positifnya dong, biar kami juga bisa mendukung gitu kan. Bagus ormas ini. Sebenarnya bagus, banyak ormas-ormas juga bagus. Kami dukung. Tapi yang kalau kebanyakan oknum ya nggak bisa, bukannya didukung gimana? Polisi aja kemarin kan dilawan, apalagi masyarakat kecil coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noni encang-cing nyababe ya. Udah nonton belum video viralnya Ormas GRIB yang ada di Jambi ini? Rame-rame dia ngebubarin diri karena ketahuan sekarang ketuanya mata duitan ya, udah disogok sama si Mr. Jokowi, anak tulen PKI. Tuh jelas kan? Gua kata tuh orang tobat ya. Gua kata si Hercules tuh tobat jadi orang benar, kejalan benar. Ujung-ujungnya masih ngebela-belain ya. Pengkhianat bangsa tuh ya. Mudah-mudahan daerah-daerah ngikutin dah, bubarin dah, udah percuma kalau ketuanya juga udah ngebelain para pengkhianat di negeri ini, manusia pembohong, manusia pendusta ya. Bubar dah ya, bener-bener bubar yuk. Yang dilakukan KDM sekarang menurut itu Islami. Islami. KDM itu sangat Islami. Dalam hal apa? Beliau memberantas kejahatan dan dipublikasikan. Artinya apa? Mendorong orang untuk melakukan hal yang sama. Kemudian beliau bersih-bersih sungai sampai nyemplung dan kemudian dipublikasikan, dan pesan moralnya adalah kita harus menjaga alam. Kemudian beliau memperbaiki birokrasi. Gimana caranya supaya birokrasi itu lebih efisien, lebih baik, lebih efektif. Itu kan Islami, di mana tidak Islaminya. Tapi ada sekelompok orang yang mengatakan itu tuh musyrik karena mereka berpedoman pada patungnya. Itulah yang orang bernalar rendah itu kan fokusnya itu ke benda-benda yang konkret gitu, benda-benda yang terlihat. Jadi hal-hal yang bersifat mental, gerakan-gerakan moral, mereka tuh nggak paham apa itu, karena nggak ada wujudnya gitu. Jadi yang dilakukan KDM sampai sejauh ini dan sampai sebatas ini sangat Islami. Iya. Kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya, diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin.
kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan, nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Akan ada pengamanan lebih ketat nggak Pak untuk? Enggak lah, saya biasa aja. Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat melindungi saya, dan saya mempercayakan diri juga ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif. Ini laporan, akan ada laporan Pak ke Polda Jabar Pak terkait ya, ancaman nanti kita Pak? pelajari dalam 2 hari ini, saya mau pelajari perlu lapor atau tidak. Apakah Subang ancaman ini akan mempengaruhi? Enggak lah, enggak. Saya terus, buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, kerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. Cuma hewan yang dirawat, tapi manusianya disiksa. Itu bukan konservasi, itu perbudakan berkedok hiburan. Kang Deddy Mulyadi angkat bicara. Beliau prihatin dan marah atas dugaan kekerasan terhadap para pekerja sirkus di Taman Safari. Iya, sirkus, tempat yang katanya hiburan keluarga. Tapi di balik tenda warna-warni itu ada luka yang gak kelihatan. KDM bilang jelas, kalau ada unsur pidana, proses hukum harus jalan. Kalau ada pelanggaran ketenaga kerjaan, harus ditindak tegas. Ini bukan cuma soal kekerasan fisik, tapi soal martabat manusia yang diinjak-injak. Bayangin, lo kerja tiap hari, tapi nggak punya gaji. Dipaksa senyum di panggung, tapi dihina di belakang panggung. Itu bukan kerja, itu penjara tanpa jeruji. Kang Deddy juga bakal ketemu langsung keluarga korban. Dia mau dengar sendiri, mau tahu apa yang benar-benar terjadi. Siapa yang harus bertanggung jawab. Dan hebatnya, beliau nggak cuma ngomong, tapi bergerak. Kita semua bisa jadi suara, bukan buat viral-viralan, tapi biar gak ada lagi orang kecil yang dibungkam demi panggung besar. Gak ada lagi manusia yang dijadikan tontonan, tapi di belakang layar tersiksa. Viralkan suara Kang Deddy, tag Deddy Mulyadi Real ke Mensos KPAI, Komnas HAM. Kita dorong negara hadir, kita bela hak manusia, bukan cuma hewan. Oke guys, seperti itu ya beberapa video menyampaikan, dan semoga Kang Deddy Mulyadi menjadi wakil dari para korban untuk mendapat hak-haknya yang sewajarnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga buat kalian yang like, dislike, dan beri komentarnya, dan jangan lupa klik langganannya dulu, dan nantikan video selanjutnya di next reaction. Bye bye.